Jadi kita ngebayangin nih Len, untuk teman-teman yang usianya lebih muda dari kita, sudahlah mereka punya beban karena mereka mencari pekerjaan susah, gitu ya. Terus yang masih bekerja diancam bisa di PHK setiap saat karena satu dan lain hal. Masih ditambah lagi untuk urusan politik. Kira-kira emosinya penduduk Indonesia sekarang tuh seperti apa ya Len? Jadi kalau dilihat emosi sih sebenarnya sekarang jauh lebih bisa dikontrol menurutku ya, karena udah pernah ada, kita udah pernah melalui itu, sehingga kita tahu bahwa nih kita energi marahnya nih kita harus buang kemana. Kalau sebetulnya kita udah rencanain ngomongin masalah mengelola emosi ini gitu udah lama ya, tetapi kayaknya sekarang ini jadi sesuatu yang urgent. Salah satu penawar gitu ya, atau vaksin deh untuk pikiran orang-orang Indonesia yang sekarang sedang mengalami keruwetan ini. Salah satunya apa nih Len? Vaksinnya yang bisa dilakukan dengan cepat, dengan segera, dan bisa memberikan dampak. Iya, kalau kita istilahnya gini ya, apa yang tidak pernah berhenti ketika ada pergerakan apapun gitu ya. Sebenarnya kan adalah seni. Lah kok ya seni ya? Gue pikir ya yoga, meditasi. Oh iya, gitu. Tapi itu nggak bisa dilakukan kok. Ya itu bisa dilakukan komunal. Tapi kan internalisasinya ke dalamnya itu kan masing-masing banget. Kalau yoga, meditasi kan mereka masing-masing. Tapi kalau kita ngomong juga secara bersama-sama, prinsipnya dalam kondisi crowd gitu ya. Lihat aja di tempat-tempat tertentu mereka menyuarakan dengan apa? Bernyanyi di teater, di tim gitu kan. Itu kan ada menyuarakan dengan seni juga. Jadi menurutku seni itu jadi membungkus informasi kemarahan itu dalam bentuk seni. Itu juga bisa jadi satu vaksin. Bisa jadi satu media untuk mengeluarkan emosi. Kan kita selalu bilang kalau emosi kita negatif keluarin aja gitu. Bentuk katarsis ya, bentuk yang dikeluarin semua sampai lega. Nah, bisa dari nyanyi, bisa orang pergi ke karaoke kalau aman, atau di rumahnya ada karaoke gitu. Itu menurutku bisa jadi salah satu vaksin yang membuat kita kembali waras lah paling enggak gitu loh. Kalau bukan balance ya, gitu ya. Gue orang dari timur ya, Len ya. Maksudnya nyokap gue itu kan orang dari Indonesia Timur gitu. Dan kalau lo ngomong soal nyanyi, memang kita melakukannya tuh dalam setiap acara keluarga tuh pasti kita ada nyanyi gitu. Apapun sampai ke meninggalan pun kita juga bernyanyi. Tapi ya lagunya tentu lagu-lagu yang dipilih ya. Memang betul guys, ketika kita bernyanyi, kita ada satu beban di dada ini yang keluar dalam bentuk ekspresi mengikuti nada naik dan turun. Walaupun jangan salah, saya mah fales kalau nyanyi ya. Tapi nah, kemana kita bisa menyalurkan kalau kita ingin bernyanyi? Kita ngomongin bernyanyi dulu nih. Jadi apa ya istilahnya tuh, kalau kita bernyanyi itu kalau kita mau menyeimbangkan antara kekacauan kita, itu kan kita juga bisa sebenarnya gini, nggak harus nyanyi dalam konotasi merdu ya, tapi bagaimana kita mengeluarkan suara gitu ya, membuat kita lebih lega, itu sebenarnya juga udah menjadi satu cara gitu. Kalau di Jakarta tuh ada satu komunitas yang menarik banget guys. Nanti silahkan Google, namanya Nyanyi Bareng. Nah ya. Itu seru banget tuh. Jadi kenal nggak kenal atau bisa berkenalan di situ. Nggak pakai audisi. Jadi pembagian audisinya tuh di tempat. Lalu masing-masing pembagian suara kayak sopran, alto tuh ada leadernya satu persatu. Sehingga menjadi sebuah paduan suara yang seru gitu untuk didengar. Nah, karena gue biasa dengan paduan suara di gereja, aku tahu ini approach-nya adalah paduan suara, walaupun aransemennya seru banget gitu. Dan makin lama peminatnya makin banyak gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang di luar kota Jakarta, barangkali ini bisa dicontek ide ini gitu ya, untuk bernyanyi bersama.
Dan kalau kita lihat demo mahasiswa yang kemarin, untuk menumbuhkan semangat juga mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan kan, sebetulnya ya. Iya itu. Jadi maksudnya jadi gini, sampai ini deh. Kenapa kalau mau perang kasarnya nih ya, ada tim drum band, ya itu kan semua membuat semangat kan. Jadi ada suara, ada melodi, ada musik, itu bisa membuat semangat, bisa mengurangi rasa sedih gitu kan, bisa membuat orang menjadi bukan lupa, mereka jadi bisa menyuarakan dalam bentuk yang jauh lebih lebih enak didengar gitu ya. Ya, kalau gue sih ngelihatnya kalau nyanyi untuk purpose kayak gitu bisa mengeluarkan energi negatif yang lama, kemudian memasukkan dengan sebuah energi baru yang barangkali lebih positif dan ada semangatnya gitu. Selain nyanyi, barangkali menurut aku juga menari sih, karena menari itu menurut aku selain badannya sehat, bla 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 ya, kayak gitu basi lah ya kita ngomongin. Tapi bisa membuat sebuah gerakan serentak bersama, itu ada sebuah kepuasan loh, Len. Betul. Ya makanya itu line dance gitu lah. Makanya banyak sekarang orang-orang grup tari yang salah satunya juga bisa jadi, sebenarnya itu kan juga olahraga ya, ada bentuk olahraganya juga. Jadi yang bisa membuat secara fisik maupun secara emosinya dia gitu, itu bisa dikeluarkan. Itu kan prinsip mengelola emosi kan gitu. Ada energi yang dikeluarkan, dibuang, sehingga energi-energi negatif itu ada kembali menjadi energi positif. Ya dengan seni itu, apakah juga seni, apakah dengan olahraga, itu kan salah satu medianya ya, menyalurkannya. Gitu. Kemarin gue lihat ya di Instagram ya, ada yang membuat bukan caption ya, jadi dia post feeds-nya dengan kata-kata yang ditulis dengan warna pink dan hijau, yaitu lawan dengan film. Jadi marahnya itu dibuatlah dalam bentuk sebuah film ya, sehingga mau itu film panjang, barangkali film pendek ya, untuk bisa diapresiasi. Sekarang kan kita punya YouTube, kita bisa punya putar film bersama dengan komunitas gitu. Kalau dipikir-pikir ya Len ya, dulu penyebaran agama Islam di tanah Jawa itu juga disampaikan melalui kesenian wayang, ya kan, wayang kulit, sehingga pengajaran-pengajaran agama Islam itu bisa dicerna dan bisa diterima, bener nggak sih? Bener. Jadi dia blend kan, jadi makanya culture. Jadi kan ada yang dibilang bahwa kenapa ada Islam, ya saya nggak ngomong soal Islam ya, tapi dalam pengertian kenapa bisa diterima, karena ada blend sama situasi setempat gitu loh. Kalau nggak bisa diterima, susah gitu kan, karena apaan nih benda asing gitu kan, tapi lewat seni lah itu bisa disalurkan gitu. Jadi banyak banget sebenarnya, seni itu kan selalu ada isinya kan. Apakah bentuk kalimat ya, atau bentuk satu gerakan yang membuat menjadi simbol dari sesuatu ya, kayak orang Hawaii lah, simbol gini, simbol itu kan semua ada simbol-simbolnya ya, arti-artinya. Di Indonesia juga ada. Jadi menurutku semua itu yang bisa membuat orang jadi yang dia punya, emosi yang dia keluarin. Kemudian setelah itu selain dia bisa mengeluarkan emosi negatifnya, kan dia juga mengasah kepekaannya lagi. Ya, batinnya. Makanya kenapa orang kalau yang punya rasa seni yang tinggi, biasanya orangnya lebih peka, ya lebih peduli, sehingga dia juga lebih tahu ini situasinya apa, gitu. Tidak melakukan sesuatu yang melukai hati orang lain. Itu kan lebih peka kalau gitu jadinya. Saya dan Elena itu kan generasi the 80s ya. Nah, pada waktu disco. Itu bukan disco sih. Ini agak lebih kerenan dikit lah. Pada waktu itu kan kita di bawah pemerintahan Soeharto, kita hampir tidak boleh mengungkapkan perasaan yang berhubungan dengan politik. Nah, di situ lahir Rendra, ingat nggak sih? Dengan puisi-puisinya gitu ya. Sehingga kemanapun dia pergi, Rendra itu penontonnya penuh banget tuh untuk membacakan puisi-puisi yang berisi pendaman hatinya gitu dengan situasi politik. Dan juga saudara lu tuh Iwan Fals. Iwan Fals juga melakukan itu gitu kan, untuk supaya dia menyuarakannya lewat seni gitu. Dan orang yang nonton merasa diwakili oleh kecemasan yang bersama gitu ya. Sehingga bentuknya kan tetap orang lihat adalah pertunjukan keseni, walaupun pernah di stop segala macam, tapi paling tidak ada bentuk lain yang kemarahan yang
tampilkan bukan semata-mata hanya orasi gitu, tapi benar-benar ada orang lain yang mungkin juga nggak segitu beraninya gitu, dia bisa paling nggak mengumandangkan lewat nyanyian, mendengungkan lewat nyanyian, itu kan juga jadi jauh lebih ringan lah gitu ya. Karena kalau ngomongin soal Iwan Fals ya Len ya, kalau kita ke platform yang lain banyak klip-klip yang saudara-saudara kita para mahasiswa demo itu pasti diiringi dengan lagu Bongkar ya. Aduh gue suka banget tahu lagu itu ya. Dan Bento gitu ya. Jadi relevan banget gitu dengan gambar, dengan rasa yang ditimbulkan gitu. Dan tadi Elena menuju ke sini aja nangis di mobil. Lu kenapa nangis gara-gara aku bilang gitu. Jadi karena gini ya. Nah itu aku memang butuh pelampiasan karena di rumah itu kadang-kadang baca berita tuh sampai saking keselnya gitu, gak tau mau ngapain, nangis gitu. Tapi ini kalau masih kurang setengah sendok, aku harus fullin nih gitu. Jadi lu putar lagu apa? Jadi aku putar lagu-lagu kayak zaman dulu, lagu Melati Suci, kemudian ada lagu Gending Sriwijaya, which is dari ibuku adalah Roots dari Gending Sriwijaya, betapa kemegahan zaman dulu kerajaan gitu. Jadi dengerin lagu itu dengan kemegahan musiknya, terus lagu Melati Suci, nangis sepanjang jalan gara-gara lagu ini. Tapi setelah itu yang ketika udah keluar tuh si sesenggukan itu, karena keluar nih semua, abis itu sampai sini lega kan, karena udah hilang tuh. Ya lega tapi matanya sembab sih guys. Gue bilang, "Lu nangis kenapa?" Gue dengerin lagu Melati Suci, gue nangis. Kenapa? Gue sedih dengan kondisi negara ini. Ya Allah, dalam banget. Tapi itu tadi ya, betapa kesenian itu bisa jadi apa sih istilah psikologi, katarsis. Iya, jadi bentuk katarsis. Jadi kalau orang, ada orang, kalau anak kecil kan dia ada dulu ikut istilah ada bobodol ya, ada satu boneka yang ditonjok-tonjok untuk ngeluarin amarahnya. Bentuk sama, apakah itu secara fisik atau kadang ada orang yang ngomel, merepet, itu katarsis, istilahnya mengeluarkan semua yang ada di dalam dirinya dia itu untuk melegakan gitu loh. Jadi guys, perasaan kalian sama perasaan kita berdua tuh sama, ada sedih, ada marah, ada harapan yang tidak kita bisa dapatkan, kecewa itu udah pasti. Tapi please guys, nggak usah ikut hal-hal yang destruktif gitu. Tetapi coba rangkul berkesenian ya, kumpul bersama teman-teman nyanyi di rumah atau ke karaoke atau bikin dance group gitu ya. Nggak usah manggung, seneng aja gitu ya. Bener. Jadi komunitas aja di antara, karena menurutku komunitas itu masih jalan kok. Atau menciptakan lagu instan gitu ya. Ada yang nulis puisi, ada yang bisa bikin lagu, berkolaborasi. Karena menurut Elena, emosi itu harus kayak ditumpahkan di sebuah ember, bener nggak sih? Kalau enggak kita jadi uring-uringan. Ini beyond politics, kita juga menghadapi hantaman kesehatan mental yang nggak gampang ya di Indonesia itu. Betul. Jadi bukan cuma masalah politiknya, tapi sebelum ada demo yang terjadi, sebenarnya masalah PHK dan segala macam itu kan juga udah bikin kita stres ya, sehingga harus ada energi yang dikeluarin gitu, energi positifnya harus ada lagi kita dapat gitu. Jadi jangan penuh dengan marah terus kita nggak bisa ngeluarin apa-apa, akhirnya apa? Kita kecewa, habis itu kita stres, kita sakit, habis itu tidak berproduksi, habis itu akhirnya malah kita rugi sendiri gitu loh. What do you think guys? Silahkan tulis di kolom komentar kalian apa, berkesenian apa yang dipilih. Jadi komen, share, dan subscribe. Bye-bye.